Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Padilla M. Akbar Lubis. Saya berasal dari kelas 2 TETA. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen waktu dalam kehidupan saya sehari-hari, tetapi saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasannya. Sebenarnya ada 3 materi atau 3 tema yang disarankan, tetapi saya memilih manajemen waktu ini karena manajemen waktu itu menurut saya lebih penting, karena semua kegiatan kita itu harus ada manajemen waktunya supaya tidak keliru ataupun tidak susah di kemudiannya. Oke, pertama-tama saya akan membacakan ataupun menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu itu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar. Maksudnya di sini kita tahu nih apa-apa aja yang kita lakukan dalam melakukan kegiatan terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Maksudnya berarti semua kegiatan kita yang termasuk kuliah, berkumpul dengan keluarga, ataupun melakukan permainan, ataupun termasuk mungkin berkumpul dengan teman-teman kita, itu termasuk manajemen waktu juga. Mulanya manajemen waktu ini hanya disebut sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah ini kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi, sistem manajemen waktu, dan kombinasi dari proses, alat, dan teknik, metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dalam ruang lingkup penyesuaian proyek tersebut. Berarti di sini sebelumnya mungkin banyak orang mengira bahwa manajemen waktu ini hanya berkaitan dengan kerja ataupun bisnis. Padahal semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu ada kaitannya dengan manajemen waktu. Itu bagaimana tidak? Misalnya kita melakukan satu hal ini, melakukan kegiatan satu, ke kegiatan selanjutnya itu harus ada ke manajemen waktunya. Langsung saja, apa aja sih manfaat dari manajemen waktu ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang secara tertulis juga. Pertama, meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam bekerja. Ya, jelas. Saya akan masukkan Saya akan masukkan ke dalam kehidupan saya ya sehari-hari. Misalnya nih kita memanajemen waktu. Jadi dengan cara manajemen waktu ini kita tidak terburu-buru sebenarnya. Walaupun kegiatan kita banyak di sehari-hari, tapi dengan manajemen waktu ini kita bisa melakukan kegiatan itu secara tidak terburu-buru. Contohnya waktu kita kuliah, gimana sih manajemen waktu kalau kita kuliah? Kita kan masuk jam 7 biasanya, itu saya sehari-hari di PCR tuh masuk jam 7. Jadi kita harus masuk jam 7, kita istirahat tuh cuma dari jam 12 ke jam 1 biasanya. Itu biasanya istirahat, sholat, atau makan. Jadi dengan manajemen waktu ini, dengan waktu 1 jam itu, tidak lebih 1 jam itu, kita bisa melakukan 2 kegiatan sekaligus. Kemudian meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Ya benar, dengan melakukan peningkatan pekerjaan peluang, dengan meningkatkan kepuasan, dengan manajemen waktu ini secara tidak langsung kepuasan terhadap diri kita sendiri itu ada. Bagaimana? Contohnya kita sebagai mahasiswa, kita ini kan mengerjakan tugas itu secara selalu deadline. Jadi dengan manajemen waktu ini kita tahu kita mengerjakan sesuatu tuh tahu
waktunya berapa, dilakukannya kapan. Karena apa manajemen waktu ini? Misalnya kita tahu tugas ini walaupun banyak, tapi kita tahu bisa kita lakukan dengan secara 2 jam, dan 2 jam itu harus kita lakukan secara efektif. Maksudnya 2 jam itu memang kita harus mengerjakan secara langsung, jangan ada misalnya bermain-main lagi begitu. Mengurangi kadar stres dan tekanan. Di sini saya tidak banyak cerita tentang ini, kita skip. Mencapai target dan tujuan. Oke. Di sini nomor 4 nih, mencapai target dan tujuan ini dalam kehidupan sehari-hari kita waktu kuliah nih, yaitu kayak mengerjakan tugas gitu kan. Kita mengerjakan tugas nih walaupun kita deadline. Kalau kita tahu manajemen waktu itu, target dan tujuan kita tuh sebenarnya bisa kita lakukan walaupun deadline. Kita tidak menutup kemungkinan misalnya gara-gara deadline ini kita tidak mengerjakan siap mengerjakan tugas. Tetapi kalau memang kita pandai, pasti bisa sebenarnya. Bahwa pandai ini bukan pandai mengerjakan tugas saja, tapi pandai mengerjakan ataupun manajemen waktu ini. Kemudian pentingnya keterampilan manajemen waktu. Oke, di sini pentingnya itu bagaimana ya? Kayak apa sih alasan kita harus memanajemen waktu segitu? Yang pertama tuh perorganisasian. Tetap teratur dan membantu kita itu mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang kita perlukan, selesainya kapan. Kemudian menjadi terorganisir dengan baik, berarti mempertahankan penggunaan kalender jadwal yang konsisten. Dengan begini kita dapat menemukan dokumen-dokumen yang mudah, memiliki lingkungan yang rapi, dan membuat catatan yang terperinci serta menjadi rajin dan disiplin. Kemudian prioritas. Di sini prioritas ini menilai setiap tanggung jawab kita dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci. Berarti di sini dengan manajemen waktu ini kita tahu kegiatan-kegiatan kita yang harus kita prioritaskan pertama. Misalnya kita nih sebagai mahasiswa, prioritas kita tuh harus kuliah gitu loh. Apapun ceritanya, prioritas kita tuh kuliah. Kita boleh berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan kawan, istilah kasarnya nongki. Tetapi kita harus mengedepankan tugas, mengedepankan kuliah itu. Kemudian menentukan tujuan. Oke. Di sini tujuan ini menurut saya hampir sama dengan prioritas. Tujuan kita tuh kayak langkah pertama yang menjadi manajer waktu yang baik. Penetapan tujuan memungkinkan kita untuk memahami tujuan akhir dengan jelas, apa yang harus diprioritaskan untuk mencapainya. Oke, berarti di sini hampir sama dengan prioritas tadi. Kita tuh harus pandai-pandai mencari bagaimana tujuan yang sama gitu loh. Maksudnya semua kegiatan kita tuh harus memiliki tujuan yang utama, harus mengedepankan tujuan yang utama gitu loh. Kemudian komunikasi, pengembangan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan kita untuk membuat rencana dan tujuan kita jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mendelegasikan kebutuhan yang memungkinkan kita lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting dan relevan yang selaras dengan sasaran kita. Kemudian ada namanya perencanaan. Ya, semua manajemen waktu itu harus ada perencanaannya. Kita nggak bisa tiba-tiba wah aku jam segini harus begini, harus begini. Kita harus ada perencanaannya secara matang-matang supaya tidak ada nanti yang
tertinggal ataupun yang terlewat. Terakhir itu mengendalikan stres. Mengapa di sini saya masukkan mengendalikan stres? Gara-gara orang tuh banyak stres gara-gara waktu. Misalnya waktu untuk mengerjakan tugas terlalu singkat, bukan gara-gara singkat, tetapi kita tidak pandai manajemen waktu. Kita selalu mengerjakan deadline, tapi deadline-nya memang betul-betul deadline. Jadi tugas kita tuh tidak sesuai dengan target kita begitu. Oke, di sini saya sudah memasukkan beberapa contoh dari kegiatan saya sehari-hari manajemen waktu, misalnya waktu kuliah, berkumpul dengan sahabat, dan juga pengertian-pengertiannya. Sebenarnya contoh-contoh yang saya berikan itu adalah kegiatan saya sehari-hari dari pengertian-pengertian yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kegiatan saya sehari-hari dengan manajemen waktu ini. Mungkin kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.